Man. Panik, panik! لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan terkait materi tata cara penyembelihan. Yang pertama, dimulai dengan ketentuan penyembelihan. Ketentuan penyembelihan dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyembelih harus beragama Islam. Yang kedua, penyembelih harus disengaja. Yang ketiga, balik dan berakal. Yang keempat, penyembelih membaca basmalah. Sebelum menyembelih, hendaknya membaca basmalah dulu ya. Lalu ketentuan hewan yang akan disembelih, yang pertama hewan itu harus masih hidup, dan yang kedua hewan itu termasuk hewan yang halal. Yaitu alat ketentuan untuk menyembelih. Yang pertama, alat digunakan harus tajam. Yang kedua, tidak boleh terbuat dari tulang, gigi ataupun kuku. Dan yang terakhir yaitu alat yang digunakan bisa terbuat oleh dari besi, baja ataupun bambu, dan apa saja yang tajam. Yang keempat, ketentuan penyembelihan. Penyembelihan dilakukan di sekitar leher. Dan ada 3 hal yang harus terputus. Yang pertama saluran makanan, yang kedua saluran pernapasan, dan yang ketiga 2 urat di sekitar tenggorokan. Jika ketiga hal itu sudah terputus, maka penyembelihan dianggap sah. Ada 2 tata cara dalam menyembelih. Yang pertama mekanik dan yang kedua tradisional. Tata cara penyembelihan hewan secara tradisional yaitu yang pertama, menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. Yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, berniat menyembelih. Yang keenam, membaca basmalah, selawat Nabi dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang ketujuh, arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelih hingga terputusnya tenggorokan, saluran makanan dan urat lehernya. Baik, dalam proses penyembelihan ada beberapa hal yang disunahkan, yaitu yang pertama, mengasah alat penyembelih sampai cukup tajam untuk mengurangi resiko rasa sakit pada hewan. Yang kedua, menghadapkan hewan yang disembelih ke arah kiblat. Yang ketiga, membaca basmalah dengan menyebut asma Allah SWT. Dan yang keempat ialah menyembelih di bagian pangkal leher sang hewan. Ada beberapa hal yang dapat disebut makruh jika dilakukan di saat penyembelihan, yaitu yang pertama, alat penyembelih yang kurang tajam. Yang kedua, memotong atau menyembelih leher sang hewan sampai putus. Yang ketiga, memotong dan menguliti bagian-bagian tubuh hewan sebelum ia benar-benar mati. Dan yang terakhir ialah menyembelih leher hewan di bagian belakangnya. Sekian dari penjelasan kami terkait dengan tata cara pelaksanaan penyembelihan ini. Kami harap Ustadz dapat menerima segala informasi dan dapat memahami segala pengucapan yang kami lontarkan kepada Ustadz. Kami mohon maaf atas kesalahan dalam pengucapan ataupun kata-kata yang kami berikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.